Kita udah familiar sama macam-macam transformasi di geometri ya, seperti misalnya translasi, rotasi, dilatasi, ataupun refleksi. Nah, kali ini saya mau bahas satu jenis transformasi yang mungkin untuk sebagian dari kita belum familiar, ya, yaitu inversi. Nih, suatu jenis transformasi biasanya ada acuannya. Misalnya translasi, acuannya adalah vektor ya, yang menunjukkan mau digeser ke arah mana dan sejauh apa. Kemudian rotasi, acuannya adalah satu titik pusat dan berapa besar sudut rotasinya. Kemudian apa lagi misalnya? Dilatasi, acuannya adalah titik pusat dilatasinya dan skala dilatasinya. Kemudian refleksi, itu acuannya adalah misalnya refleksi terhadap garis ya. Berarti acuannya adalah garis tersebut sebagai cerminnya. Oke. Nah, untuk inversi, sebagai acuannya kita akan punya lingkaran. Misalkan diberikan sebuah lingkaran WOR, ini artinya lingkaran yang berpusat di titik O dan radiusnya R. Nah, inverse dari suatu titik P yang tidak sama dengan O, pusatnya, itu adalah suatu titik P aksen yang terletak di sinar OP. Sinar OP itu dari segmen OP kita diperpanjang melalui P, bukan yang melalui O. Jadi bukan yang belakang sini tapi yang depan. Nah, titik P aksen itu harus memenuhi OP dikali OP aksen sama dengan R kuadrat. Oke. Jadi inverse dari P adalah P aksen. Oke. Mungkin bisa dibayangin kalau lingkarannya ini adalah semacam cermin ya. Jadi yang tadinya di dalam lingkaran hasilnya keluar lingkaran. Oke. Inverse-nya di luar lingkaran. Dan sebaliknya, kalau suatu titik itu terletak di luar, maka inverse-nya di dalam lingkaran. Kenapa? Karena hasil tali ini. Jadi kalau misalnya OP itu lebih kecil dari R, maka OP aksen lebih besar dari R, dan sebaliknya. Nah, berbeda dari jenis transformasi yang lain, misalnya kalau kita translasikan sebuah segitiga, maka hasilnya adalah segitiga yang kongruen, atau rotasi, atau dilatasi. Dilatasi juga kalau misalnya kita punya segitiga, di dilatasi hasilnya sebangun dengan segitiga yang aslinya. Nah, tidak demikian halnya dengan inversi. Jadi inversi ini bisa merusak gambar ya. Sebuah segitiga, hasil inversinya bisa jadi tidak sebangun dengan segitiga itu. Tapi ada satu kelebihan inversi yang tidak dimiliki oleh transformasi lainnya, yaitu inversi bisa mengubah lingkaran menjadi garis dan sebaliknya. Oke, ini nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sifat-sifat paling dasar dari inversi ya. Nih, misalnya poin 1 nih, inverse dari inverse-nya P adalah P itu sendiri ya. Ini jelas ya dari sini. Kemudian poin yang kedua, P inverse sama dengan P jika dan hanya jika P dilintasi oleh lingkaran acuannya. Kenapa? Karena P aksen sama dengan P artinya OP kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti OP sama dengan R ya. Dan sebaliknya, kalau P dilintasi lingkaran acuan, maka OP-nya itu sama dengan R, sehingga OP aksen sama dengan R kuadrat per R, berarti OP aksen sama dengan R, P aksen ada di lingkaran ya. Ini jika dan hanya jika ya. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi ya, inverse ini bisa ngubah sudut ya, tapi nggak begitu berantakan juga ya. Misalnya gini, sudut O P aksen Q aksen sama dengan sudut O Q P ya. Jadi kita bisa mengontrol sudut yang salah satu titik sudutnya itu ada di O, ada di pusat inversi ya. Dan sudutnya itu jadi kebalik ya kan. Ini bisa berguna banget nih sifat ini, karena yang tadinya sudut di mana gitu bisa pindah letaknya ya. Dan sifat yang keempat, P aksen Q aksen sama dengan PQ dikali R kuadrat per OP kali OQ. Nah, inversi itu juga mengubah jarak ya. Yang tadinya PQ jadi PQ dikali sesuatu. Nah, sesuatu itu berapa? Segini ya. R kuadrat per OP kali OQ. Oke. Ini berbeda dengan homoteti atau dilatasi ya. Kalau dilatasi panjangnya itu berubah jadi dikali K gitu. Tapi K-nya konstan. Nah, di sini di inversi panjang yang semula itu dikali dengan sesuatu, tapi sesuatunya nggak konstan ya, tergantung seberapa jauh P sama Q dari titik pusat inversinya. Oke. Nah, mungkin kita bahas buktinya untuk yang poin 3 sama 4 ya. Ini bisa kita lihat gambarnya, misalkan ada segmen PQ, kemudian diambil inversinya, jadi P aksen sama Q aksen.
Nah, berdasarkan definisi inverse, P sama P aksen itu memenuhi persamaan ini. OP kali OP aksen sama dengan R kuadrat. Begitu juga OQ kali OQ aksen sama dengan R kuadrat. Nah, kali silang ketemu OP per OQ sama dengan OQ aksen per OP aksen. Oke. Jadi kita curiganya segitiga POQ itu sebangun dengan Q aksen OP aksen. Oke. Nah, ini bisa dibuktikan karena sudutnya sama. Sudut yang diapit oleh OP sama OQ. Oke, jadi berdasarkan SAS disimpulkan bahwa dua segitiga ini sebangun. Nah, berarti kan sudut OP aksen Q aksen sama dengan sudut OQP, dan poin 4 ini bisa dilihat pakai rasio ya. Jadi bandingin aja P aksen Q aksen sama PQ. Sekarang kita akan pelajari apa efek inversi terhadap lingkaran yang melintasi pusat inversi. Oke, misalkan ini sebuah lingkaran yang melintasi titik O. Kemudian kita akan invert terhadap suatu lingkaran yang pusatnya di O. Oke. Atau kita katakan bahwa invert terhadap O. Di sini lingkaran acuannya nggak saya gambar ya, jadi ini bukan lingkaran acuannya. Oke. Nah, untuk mencari hasilnya, kita harus mencari inverse dari setiap titik ya, yang ada di lingkaran ini, kemudian dilukis, dan nanti akan terbentuk hasilnya seperti apa. Oke. Nah, coba kita lihat misalnya diameter. Pilih satu titik H sehingga OH adalah diameter. Kemudian lihat hasil inverse-nya. Katakanlah H aksen. Kemudian kita pilih sembarang titik di lingkaran ini yang lain dari H. Kemudian kita lihat hasil inverse-nya. Oke, mungkin sekarang kita coba gambar garis PH sama P aksen H aksen. Nih, sudut OPH itu 90 karena P menghadap diameter. Kemudian setelah di inverse, sudut OPH berubah jadi OH aksen P aksen. Jadi sudut ini 90 ternyata, apapun titik P yang kita pilih. Artinya apa? Hasil inversi dari semua titik di lingkaran ini terletak di sebuah garis ya, yang tegak lurus dengan OH. Oke. Jadi bisa kita simpulkan jika gamma adalah lingkaran yang melintasi O, kemudian di-invert terhadap O, maka hasilnya adalah gamma aksen sebuah garis yang tidak melintasi O. Oke. Nah, ini penting banget ya, karena suatu problem yang tadinya melibatkan lingkaran itu bisa berubah menjadi problem lain yang melibatkan garis ya. Ya, harapannya setelah di inverse problemnya itu jadi lebih sederhana. Oke. Ya, untuk mengingatnya mungkin gini ya. Kalau ada lingkaran yang melintasi O, maka hasil inverse-nya sebuah garis yang tidak melintasi O. Jadi seolah-olah lingkarannya itu dibuka gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kita punya garis yang tidak melintasi O, di inverse menjadi sebuah lingkaran yang melintasi O. Jadi ngebuka lingkaran dan nutup garis. Nah, ini juga bisa berguna banget untuk menunjukkan segi 4 tali busur ya. Jadi misalnya kita mau menunjukkan OABC itu siklik, dimana ABC tidak segaris. Maka ini ekuivalen dengan menunjukkan apa? Misalnya A, B, C. Setelah di inverse dia harus segaris. Biasanya menunjukkan kesegarisan 3 titik itu kan lebih mudah ya, daripada menunjukkan 4 titik itu siklik. Oke. Sebagai aplikasinya kita akan bahas beberapa soal ya. Yang ini soal dari IMO Shortlist tahun 2003. Oke.
Diberikan 4 lingkaran, gamma 1, gamma 2, gamma 3, sama gamma 4, di mana gamma 1 dan gamma 3 itu bersinggungan di titik P. Kemudian gamma 2 sama gamma 4 itu bersinggungan juga di titik P. Oke. Kemudian misalkan A adalah perpotongan gamma 1 dan gamma 2 yang selain P. Oke. Begitu juga B itu perpotongan gamma 2, gamma 3 yang selain P. Kemudian C dan D juga seperti itu. Pertanyaannya, kita diminta membuktikan bahwa AB kali BC per AD kali DC sama dengan PB kuadrat per PC kuadrat. Nah, kita akan coba melakukan inversi terhadap suatu titik sehingga lingkaran-lingkaran ini tuh berubah menjadi garis. Tadi prinsipnya gimana? Kalau kita invert sebuah lingkaran yang melalui pusat inversi, maka lingkaran itu kebuka menjadi garis. Nah, kita pilih titik yang dimuat oleh banyak lingkaran. Ya, kita pilih aja P, ya kan? Kalau kita invert terhadap P, nah radius inversinya berapa mungkin nggak begitu relevan ya, tapi kalau kita butuh nanti kita taruh angka di sini. Oke, hasil inversinya apa? Gamma 1, gamma 2, gamma 3 sama gamma 4, hasil inversinya berupa garis yang tidak melintasi P. Kemudian kalau kita lihat gamma 1 dan gamma 3, mereka kan lingkarannya bersinggungan ya. Setelah diinvert jadi dua garis yang sejajar. Alasannya gini, jika katakanlah dua garis ini beririsan, maka irisannya ini merupakan hasil inverse dari suatu titik, ya kan? Nah, kalau kita inverse balik, Q itu berarti anggota dari gamma 1 irisan gamma 3, ya. Sama dengan P. Padahal titik pusat inverse itu tidak memiliki hasil inverse, ya kan? Ini kontradiksi. Oke, dengan cara yang sama kita juga dapatkan gamma 2 sejajar dengan inverse dari gamma 4. Nah, berarti gambarnya gimana nih? Kurang lebih seperti ini ya. Ini gamma 1 aksen, ini gamma 3 aksen, ini gamma 2 aksen, ini gamma 4 aksen. Kemudian titik potongnya adalah hasil inverse dari titik potong yang semula ya. Misalnya gamma 1 sama gamma 2 itu kan A, di inverse jadi A aksen. Kemudian ini jadi gamma 2 sama gamma 3 B aksen, C aksen, D aksen. Oke. Nah, sekarang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu adalah jajar genjang. Oke, sekarang kita lihat apa yang mau dibuktikan. Ini kan hubungan antara jarak ya. Berarti kita lihat bagaimana inversi mengubah jarak ya. Kita gunakan rumus yang tadi. P aksen Q aksen sama dengan PQ dikali sesuatu. A aksen B aksen itu berubah menjadi apa? AB dikali R kuadrat per PA kali PB. Nah, untuk menyederhanakan perhitungannya, kita ambil aja R-nya 1 ya. Jadi di sini ambil radiusnya 1. Oke. Jadi AB per PA PB. Analog untuk yang lainnya. Berarti AB sama dengan A aksen B aksen dikali PA kali PB. Oke. Ini kita ubah semuanya nih. Yang ruas kiri yang AB berubah jadi A aksen B aksen PA PB, kemudian BC berubah jadi P aksen C aksen,
PB, PC. Yang bawah A aksen, D aksen, kemudian PA, PD, dan D aksen, C aksen, PD, PC. Nah, ini banyak yang bisa dicoret ya. PA-nya coret, kemudian PC-nya juga coret. Kemudian A aksen, B aksen itu sama dengan D aksen, C aksen ya, karena ini sebuah jajar genjang. Begitu juga A aksen, D aksen sama dengan B aksen, C aksen. Jadi ini saya coret. Yang ini saya coret ya. Sisanya apa? PB kali PB dibagi PD kali PD. Oke, terbukti ya. Oke, untuk contoh selanjutnya saya ambil dari OSN tahun 2018. Jadi diberikan lingkaran gamma 1 dan gamma 2 yang bersinggungan dari dalam di titik A. Kemudian titik B ada di lingkaran gamma 2, ditarik garis AB memotong gamma 1 di titik C. Kemudian pilih sembarang titik D di lingkaran gamma 1 dan sembarang titik P di garis CD. Jadi P-nya ini bisa di segmen CD ataupun di perpanjangannya. Kemudian tarik garis BP memotong lingkaran gamma 2 di titik Q. Pertanyaannya, buktikan bahwa APDQ adalah segi 4 kali busur. Oke. Nah, coba kita akan invert ini terhadap satu titik ya, yang dimuat oleh banyak lingkaran. Ya, yang terlihat di sini hanya A. Ya. Ada 2 lingkaran di titik A. Jadi kita coba invert terhadap A. Nah, sekarang kita lihat gambar ini berubahnya seperti apa ya. Pertama, gamma 1 dan gamma 2 ini adalah 2 lingkaran yang melintasi A. Berarti inversenya adalah 2 buah garis yang tidak melintasi A. Dan 2 garis itu sejajar. Alasannya sama seperti di contoh sebelumnya. Jadi gamma 1 aksen dan gamma 2 aksen ini adalah 2 garis sejajar yang tidak melintasi A. Kemudian ada garis BC ya. Hasil inversnya apa? Oke. Kita kan inverse terhadap A ya, sedangkan A ada di garis BC. Berarti misalnya B aksen. B aksen itu masih ada di garis ini juga, ya kan? C aksen juga masih ada di garis ini. Ya. Dan semua titik dia juga nggak keluar dari garis ini. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa inverse dari BC itu adalah garis B aksen C aksen. Ya, sama dengan garis BC. Oke. Nah, sekarang ada garis CP dan BP. Oke. Coba lihat, CP ini kan garis yang tidak melintasi titik A. Berarti inversenya adalah sebuah lingkaran yang melintasi A. Katakanlah lingkaran WC. Begitu juga BP, inversenya adalah sebuah lingkaran, sebut saja WB. Nah, gambarnya kurang lebih gini. Pertama ada 2 garis sejajar. Oke. Ini gamma 1 aksen, gamma 2 aksen. Kemudian ini ada A. Oh iya, ini urutannya jadi kebalik ya. Misalnya ABC jadi ACB. Oke, berarti ini C aksen, B aksen. Oh, ini berarti kebalik ya, gamma 2 aksen. Ini gamma 1 aksen. Nah, sekarang WC adalah lingkaran yang melintasi A dan melintasi C aksen. Seperti gini. WB dia lingkaran yang melintasi A dan melintasi B aksen. Oke, katakanlah gini. Nah, ini titik potong ya, kita lihat aja. Ini adalah titik potong antara gamma 2 aksen dan WB ya. Berarti dia adalah inverse dari titik potong gamma 2 dan PP. Berarti Q. Ini adalah Q aksen. Ini adalah titik potong gamma 1 aksen dan WC. Berarti dia adalah inverse dari
dipotong antara gamma 1 dan CP, yaitu D. Dan yang ini dipotong antara WB dan WC yang selain A. Berarti inverse dari dipotong antara BP dan CP ya, yaitu P. Oke. Nah, untuk membuktikan APDQ siklik, apa yang harus kita lakukan? Siklik artinya apa? Titik APDQ itu ada di sebuah lingkaran yang melintasi A. Oke. Nah, kalau di inverse berarti PDQ akan menjadi segaris, ya, dan sebaliknya. Ini jika dan jika. Jadi cukup dibuktikan. Kalau P aksen, D aksen, Q aksen segaris. Kenapa? Karena kalau dia membentuk garis, ketika di invert balik akan menjadi lingkaran yang melintasi A, ya kan? Nah, kita lihat aja. Ini kan banyak segi 4 kali besar ya. Nih, kalau kita hitung sudut AP aksen, D aksen, ya. Ini segi 4 kali busur, AP aksen, D aksen, C aksen, berarti ini sama dengan 180 dikurang sudut di hadapannya. Sudut A, C aksen, D aksen. Kemudian karena gamma 1 aksen sejajar dengan gamma 2 aksen, berarti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Sudut A, B aksen, Q aksen. Nah, pakai segi 4 kali busur di WB, berarti sama dengan 180 dikurang sudut di hadapannya ya. Berarti ini sama dengan A, P aksen, Q aksen. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau P aksen, D aksen, sama Q aksen itu segaris. Kalau nggak segaris, misalnya agak ke atas gitu D aksennya, maka nanti sudut A, P aksen, D aksen itu lebih kecil daripada A, P aksen, Q aksen. Oke, jadi ini memaksa 3 titik ini segaris. Oke, tadi terbukti. Setelah di inverse balik, garis ini menjadi sebuah lingkaran yang memuat titik A. Oke. Nah, tadi lingkaran yang melintasi pusat inversi, ketika di invert, maka dia membuka menjadi sebuah garis. Sekarang bagaimana dengan lingkaran yang tidak melintasi pusat inversi? Kita lihat ya. Misalkan pusat inversinya itu O, kemudian kita diberikan sebuah lingkaran, kita akan mencari hasil inverse-nya. Nah, triknya sama kayak yang tadi ya. Kita coba tarik garis dari O sehingga ketemu lingkaran ini di diameter, katakanlah AB. Kemudian kita lihat inverse dari A sama B. Oke. Ini B aksen, ini aksen. Urutannya jadi kebalik ya. Kemudian kita ambil sembarang titik di sini, katakanlah Oke, kita lihat hasil inverse-nya, misalkan menjadi titik P aksen. Nah, di lingkaran ini kita punya apa? Sudut APB sama dengan 90. Ya kan? Sudut APB itu menjadi apa setelah diinversi? Ya, kita nggak tahu ya. Kita hanya bisa mengontrol sudut yang salah satu titik sudutnya adalah pusat inversi. Jadi kita nyatakan APB menggunakan sudut-sudut yang ada O-nya. Misalnya gini, APB itu kan sama saja OPB dikurang OPA. Oke. Nah, setelah di inverse, sudutnya kebalik ya. Yang tadinya OPB menjadi O, B aksen, P aksen. Dan yang tadinya OPA menjadi O, A aksen, P aksen. Nah, coba yang mana nih? O, B aksen, P aksen. Yang ini. Kemudian O, A aksen, P aksen. Yang ini ya. Nah, O, B aksen, P aksen. Ini kan komplement dari sudut yang ini. Berarti 180 dikurang P aksen, B aksen, aksen. Kemudian O aksen, P aksen itu sama dengan B aksen, A aksen, P aksen.
Ini kan dua sudut di segitiga yang ini ya, berarti sama dengan sudut yang satu lagi ya, yaitu sudut B aksen, P aksen, A aksen. Jadi ternyata P aksen terletak di lingkaran yang diameternya itu A aksen, B aksen. Ini berlaku untuk semua titik P di lingkaran yang aslinya. Berarti inverse dari lingkaran yang aslinya adalah lingkaran yang diameternya A aksen, B aksen. Jadi kita rangkum kayak gini. Jika gamma lingkaran yang tidak orientasi O di invert terhadap O, maka hasilnya gamma aksen ini juga sebuah lingkaran yang tidak melintasi O. Jadi lingkaran dikirim ke lingkaran selama lingkaran itu tidak melintasi pusat inversi. Oh iya, ada sedikit catatan. Kalau pusat lingkaran itu O1 misalnya, kemudian O2 adalah pusat dari gamma aksen, maka O1 dan O2 itu segaris. Karena titik pusatnya kan titik tengah dari diameter AB ya. Kemudian di inverse A aksen B aksen itu diameter dari gamma aksen. Berarti titik pusat dari yang baru itu ada di sini juga. Nah, tapi sebagai catatan ya, pada umumnya O2 ini bukan merupakan inverse dari O1 ya. Jadi nggak ngirim titik pusat ke titik pusat ya. Ini berbeda dari homoteti atau dilatasi ya. Nah, ini kadang bisa berguna untuk menunjukkan bahwa tiga titik pusat lingkaran itu segaris. Caranya dengan menunjukkan bahwa salah satunya bisa dijadikan sebagai lingkaran acuan untuk sebuah inversi. Kemudian mengirim lingkaran yang kedua menjadi lingkaran yang ketiga. Sebagai aplikasinya kita bahas satu soal dari shortlist IMO tahun 86. Diberikan sebuah segitiga ABC, kemudian lingkaran dalam segitiga ABC menyinggung sisi BC CAAB di titik DEF. Kemudian XYZ itu adalah titik tengah dari sisi-sisi DEF. Nah, misalkan W adalah pusat lingkaran luar XYZ, kemudian O adalah misalkan W adalah titik pusat lingkaran luar XYZ, O adalah titik pusat lingkaran luar ABC, kemudian I adalah titik pusat lingkaran dalam ABC. Buktikan bahwa WOI itu segaris. Nah, kita akan coba melakukan inversi sehingga salah satu lingkaran itu dikirim ke lingkaran yang lainnya. Kira-kira apa nih? Yang sudah ada di gambar ini kan lingkaran dalam ABC ya. Jadi kemungkinan kalau di inverse terhadap itu X akan terkirim ke A, kemudian Y terkirim ke B, Z terkirim ke C. Tapi harus dipastikan bahwa memang seperti itu. Nah, kita lihat bagian yang ini ya, bagian yang atas. Ini X, kemudian kalau ditarik garis melalui X, ini ketemu I. Kenapa? Karena ini kan menyinggung ya. Berarti dia adalah sebuah layang-layang. Kemudian kalau ditarik IE, ini 90, dan ini juga 90. Berarti ada yang sebangun nih, segitiga IEA sebangun dengan segitiga apa nih? IXE. Kita lihat perbandingan sisinya. IE per IX sama dengan apa nih? IA per IE. Kali silang IA kali IX sama dengan IE kuadrat ya. Tapi IE kuadrat itu sama dengan jari-jari lingkaran dalam ABC. Ini sama dengan R kuadrat.
Nah, berarti kalau kita invert terhadap lingkaran dalam segitiga ABC, oke, yang pusatnya di I, maka titik X itu dikirim ke A, oke, dan dengan cara yang sama nanti Y terkirim ke B, Z terkirim ke C. Berarti lingkaran luar X, Y, Z di-inverse menjadi lingkaran luar ABC, oke. Dan berdasarkan lemma yang tadi, ya, titik pusat dari lingkaran luar ABC, titik pusat lingkaran luar X, Y, Z, dan titik pusat inversinya yaitu I, itu adalah 3 titik yang segaris.